kita muda. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan kita berikan aplaus untuk seluruh mahasiswa dan semua pimpinan di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Jadi adik-adikku, teman-teman mahasiswa, aku dan tim KKND itu sering sekali mengangkat topik tentang bullying. Karena sampai hari ini perundungan ini masih menjadi persoalan serius. Banyak anak muda yang tidak tahu dampak dari perbuatan dia membuli temannya. Dan banyak korban yang bukan saja masa depannya hancur, tapi bahkan ada yang nyawanya melayang. Artinya ada yang memang membuli secara fisik dan kemudian mengakibatkan kematian. Tapi ada juga korban yang mengalami depresi sehingga akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, mungkin resiko-resiko seperti itu yang tidak diketahui oleh teman-teman yang mungkin membuli, atau banyak anak muda yang dibuli dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dan jalan paling cepat adalah jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Kalau kalian jadi pembuli, pelaku, maka ada risiko hukuman 5 tahun ke atas. Jelaskan. Kemudian kalau teman-teman yang menjadi korban, jangan menyerah. Jangan mencari cara mudah. Karena ada cara untuk keluar dari perasaan depresi, perasaan tidak dihargai, perasaan menjadi korban, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Sudah waktunya kita panggil co-host. Jadi hari ini saya punya co-host, pendamping seorang expert di bidang psikologi, yaitu Poppy Amalia. Mbak Poppy, silakan disapa teman-teman. Hai semuanya. Wah, kelihatannya cerah ceria nih. Cerah ceria. Masa depan kita kalau lihat anak-anak muda seperti ini, kayaknya Indonesia akan lebih maju di masa depan ya. Amin. Karena anak-anak mudanya hebat-hebat. Yes. Hari ini topik kita mengenai bullying, perundungan. Silakan benar. duduk. Mbak Poppy. Yes. Kalau kita lihat dari informasi ya di berbagai media, baik di media sosial maupun di koran, di televisi, di radio, dan medium-medium lain tentang kasus-kasus bullying, itu nggak pernah reda, nggak pernah berhenti. Selalu. Kalau kita lihat misalnya di berbagai negara, ini bukan cuma di Indonesia, ada anak-anak yang mengakhiri hidupnya. Begitu kita lihat, oh ternyata dia korban perundungan atau bullying. Benar. Nah, kalau dari informasi atau pengetahuan yang ada di Mbak Poppy sebagai seorang psikolog, apa yang terjadi dengan kasus-kasus bullying di Indonesia terutama? Nah, ini kita sebelum membahas tentang kasus bullying yang ada di Indonesia, kita perlu tahu dulu nih, karena mungkin di sini adik-adik nih agak bingung nih, yang dimaksud dengan bullying itu apa sih? Gitu. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang didukung oleh kekuasaan serta intimidasi atau dominasi untuk menyakiti, melecehkan, atau juga meneror orang lain secara terus-menerus. Jadi nggak berhenti satu kali. Targetnya adalah menyakiti. Target dengan perilaku agresif. Jadi memang dia itu terus menerus dan karena agresif itu ada emosi di situ. Nah, kalau misalnya kenapa ini terus menerus terjadi? Karena dari dulu memang perilaku ini memang sudah ada gitu loh. Ya kita ngelihat dari zaman perang sendiri itu kan. Ada orang yang melakukan agresif dan menyakiti orang lain. Nah ini terus menerus turun terus gitu. Akhirnya membawalah ke arah sekarang. Cuman kalau sekarang lebih masif, kalau ada yang lihat lebih masif karena
sudah bisa melalui media sosial. Jadi targetnya itu bukan hanya secara fisik didorong, dipukul, tapi secara mental. Nah, mental ini yang membahayakan karena dampaknya itu menimbulkan kecemasan dan depresi. Jadi kasus bullying di Indonesia itu tidak ada yang mau melaporkan. Pasti akan diam. Karena dampaknya yang diterima akan lebih besar daripada dia melaporkan. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita ngelihat tabel data ya, lihat dari UNICEF di sini, itu dari 100% itu 35% terjadinya di kampus atau sekolah. Hasil yang melaporkan ya gitu. Kemudian sisanya 30% itu melalui online. 15% itu karena di public area dan 20% itu di rumah. Oh, di rumah juga ada ya? Ya. Baik, jadi bullying itu bisa terjadi di kampus, di sekolah, bisa juga di rumah dan bisa melalui media sosial ya. Media sosial cukup tinggi tuh Bang, 30%. 30%? Tinggi. Ya, karena hampir semua di antara kita ini ya punya gadgetnya ya, dan kemudian aktif di media sosial. Benar. Dan kemudian kita membaca, melihat dan seterusnya bagaimana terjadi ujaran-ujaran kebencian, ya, bullying di sana. Dan ketika kita menanggapi, kita kemudian dibully juga. Banget, jadi kayak speechless kan, nggak berani ngomong. Oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Ada beberapa kasus yang ngelaporin ke saya di kampus, dia dibully. Mohon maaf ya, dibilang gendut. Ya. Itu si anak ini karena dibilang gendut terus, akhirnya dia memperbaiki diri dengan cara diet. Nah, karena dia tidak tahu solusinya untuk mengeluarkan perasaan emosinya dia, akhirnya dia melakukan apa? Self harm. Menyakiti diri sendiri. Yes. Oke. Kita punya 2 tamu istimewa, teman-teman. Kenapa saya undang ke sini? Karena saya mendengar mereka ini juga melakukan kegiatan untuk mengurangi atau menurunkan angka korban bullying. Bagus. Jadi nih. ini mereka berdua ini, 2 pemuda ini juga mengalami hal yang sama, tapi dia kemudian menyadari bahwa banyak orang juga mengalami apa yang mereka alami, sehingga mereka ingin berbagi dan ingin berbuat sesuatu yang positif untuk agar tidak terjadi pada orang yang lain. Oh, ini bagus ya, jadi positif ya. Positif. Jadi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Jonathan dan Patrick. Ya, Jonathan terima kasih, Patrick juga terima kasih, silakan duduk. Nah, Anda berdua ini saya dengar saat ini ya juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan upaya membantu korban-korban bullying, begitu ya? Melalui Elevate. Nah, coba ceritakan Elevate itu apa dan apa yang dilakukan. Kita bergerak di bidang weight loss, specialty kita. Kita mau ngebantu untuk orang-orang yang obesitas. Karena salah satunya banyak dari pasien kita itu yang ternyata datang dengan keadaan mental health yang bermasalah. Dan di situ kita bantu untuk rekonstruk lagi hidup mereka dari segi kesehatan, dari segi motivasi sehari-hari, sehingga mereka bisa punya percaya diri yang lebih dan akhirnya bisa terbantulah secara psikologinya, seperti itu. Yang datang itu apakah ada anak-anak muda seumuran anak mahasiswa ini yang datang kemudian mengaku bahwa dia dibully karena dia kelebihan berat badan, ada nggak? Ada juga. Biasanya dari dampak dari bullying ini yang pernah kita alamin itu, salah satu pasien kita mungkin yang seumuran kalian itu hubungan dengan makanan itu jelek sekali, takut makan. Sampai akhirnya dari tim Patrick sebagai head of program harus rekonstruk lagi mereka secara psikologi, mengatakan bahwa makanan itu bagus loh, nggak boleh nggak dimakan, kita harus makan supaya badan kita sehat gitu. Sampai pernah pasien kita juga ada yang datang seumuran kalian, hubungan dengan makanan buruk di keluarganya juga
suka berdebat antara ibu sama anak karena ibunya ketakutan, kok anak saya takut sekali makan seperti itu. Nah itu challenge buat kita, gimana caranya kita membetulkan segi mental health dia, at the same time kita bantu dia juga untuk hidup lebih sehat yang hasilnya penurunan lemak juga berkurang. Segala macam kegiatan fisik saya selalu kalah. Selalu dibully, dibilang yang paling lemah, dibilang si gemuk. Udah gitu, jadinya saya sangat-sangat jadi orang yang nggak percaya diri.